Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu luas, nikmat yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik agar kita mampu menjadi hambanya yang bersyukur, baik dengan hati, dengan membenarkan, dengan lisan, dengan mengucapkan alhamdulillah, dan dengan perbuatan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan dalam jalan tersebut. Maka jalan itu telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan itulah jalan yang selamat, baik di dunia dan juga di akhirat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis kita membacakan kitab Khulafaur Rasyidin. Pembahasan kita terakhir kita sudah selesai membahas tentang Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda. Maka pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembahasan baru tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Jika nanti Ali sudah selesai, insyaallah biiznillah kita akan melanjutkan pembahasan tentang Daulah Umayyah biiznillah. Baik, kita akan mulai tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Qala musannif Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa arda min khamis wa thalathin ila arba'in minal hijrah, di mana Ali menjabat sebagai khalifah dari tahun 35 Hijriah hingga 40 Hijriah. Qala musannif hayatuhu qabla al-khilafah nasabuhu wa nasyatuhu wa islamuhu. Musannif di sini kemudian menyebutkan kehidupan Ali sebelum menjabat sebagai khalifah. Kemudian dirinci lagi nasabnya, tumbuh kembangnya, dan juga keislamannya. Qala musannif huwa Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf al-Qurashi ibnu Amin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa zawju ibnatihi Fatimatuz Zahra wa rabiul khulafa'ir rasyidin wa ahadul asyra al-mubasysyirin bil jannah. Maka Ali, nama lengkap nasabnya adalah Ali, bapaknya adalah Abu Thalib, kakeknya Abdul Muttalib, kakek keduanya adalah Hashim, kakek ketiganya adalah Abdul Manaf. Al-Qurashi, sukunya adalah suku Quraisy. Dan dia adalah ibnu ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu ammin Nabi berarti sepupunya Rasulullah. Karena dia adalah anaknya Abu Thalib, dan Abu Thalib adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Wa zawju binatihi, dan juga suami dari putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah. Sehingga Ali adalah sepupunya sekaligus adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah khalifah Rasyidin yang keempat. Khalifah Rasyidin yang keempat. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Wa akhadul asyrah al-mubasysyirin bil jannah, dan salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. 10 orang yang dijamin masuk surga sebagaimana sudah jamak diketahui adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, kemudian Usama bin Zaid, Sa'id bin Zaid. Maka merekalah 10 orang yang kemudian dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian musannif menyebutkan wulidha qabla al-bi'tsatin nabawiyah bi asyrati a'wam. Jadi lahirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu itu adalah 10 tahun sebelum kenabian. Pendapat lain mengatakan 8 tahun sebelum kenabian. Maksudnya ketika Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, kita tahu Nabi diutus menjadi nabi ketika umur 40 tahun. Berarti ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 30 tahunan, ketika itulah Ali lahir. Jadi ketika Rasulullah berumur sekitar 30 tahun, ketika itulah Ali lahir.
Berarti selisih umur antara Rasulullah dengan Ali sekitar 30 tahun. Kemudian ulama karena Abu Thalib qalilul mal katsirul iyal. Abu Thalib dulu itu qalilul mal, hartanya itu sedikit. Abu Thalib itu miskin, walaupun dia pemimpin, dia itu miskin. Katsirul iyal, tanggungannya banyak. Anaknya kalau tidak salah 10 ya. Dia miskin tetapi tanggungannya banyak. Faqad arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yukhaffifa an ammihi syai'an min al-a'ba allati lahiqathu bisababi kathrati auladihi. Jadi Rasulullah Nabi ketika belum diutus menjadi nabi, dia ingin meringankan beban yang ditanggung oleh pamannya Abu Thalib. Karena anaknya Abu Thalib itu banyak. Fatalaba ila ammihi ayyatiyahu aliyan. Maka Rasulullah meminta kepada Abu Thalib agar menyerahkan Ali untuk diasuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liyatarabba fi baitihi, untuk dididik di rumahnya Muhammad. Taib. Begitu juga cerita yang lain itu disebutkan bahwa Abbas pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abbas kemudian juga menawarkan kepada kepada Abu Thalib, kalau tidak salah yang dibawa itu akhirnya Ja'far. Jadi Ja'far diasuh oleh Abbas, kemudian Muhammad mengasuh Ali. Taib. Wa ajaba Abu Thalib ila dzalik, dan Abu Thalib kemudian mengabulkan permintaannya Muhammad pada waktu itu. Fanasha'a Ali mundu saghrihi tahta sam'in Nabi sallallahu alaihi wasallam wa basrihi. Karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sejak kecil itu tumbuh dalam pendengaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tumbuh dalam pengawasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu yang mengawasi, yang mendengarkan langsung, yang melihat langsung perkembangannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Yastadhi'u bihadihi, dan Ali bin Abi Thalib mengambil petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak Rasulullah. Wa yaqbisu min khuluqihi, dan kemudian mengambil akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yata'addab bi adabihi, dan juga beradab dengan adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga keunggulan Ali bin Abi Thalib adalah Ali dididik sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ali mendapatkan pendidikan yang baik karena dia mendapatkannya langsung dari manusia terbaik, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian musannif menyebutkan, wa khina ma ba'atsa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa khina ma bu'itsa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana Ali radhiyallahu taala anhu ma zala sabiyan fil ashra min umrihi fasur'anu ma aslama. Ketika Nabi diutus, Ali ketika itu masih kecil. Ketika dia masih berumur 10 tahunan, maka dia cepat untuk menerima Islam. Dia cepat memeluk Islam. Dia kemudian tidak terlambat dalam memeluk Islam. Sehingga Ali ketika Rasulullah diutus menjadi Nabi, umurnya ketika itu sekitar 10 tahun. Sekali lagi, dalam pendapat yang lain disebutkan berapa? 8 tahun. Wa kana bidzalika awwalu man aslama minas sibyan. Dengan demikian, Ali bin Abi Thalib adalah anak kecil pertama yang masuk Islam. Jadi yang masuk Islam di antara anak kecil adalah Ali bin Abi Thalib, bukan siapa yang lain lagi. Wa kana syadidul hubbi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ali ini salah satu kelebihannya adalah sangat mencintai Rasulullah. Dan kita tahu dia sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana syadidul hubbi li Rasulillah wal i'jabu bihi. Dan kemudian Ali ini sangat takjub dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta laqad balagha bihil amru annahu khina mada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashiratahu al-aqrabin al-Islam wa qala lahum ayyukum yu'aziruni wa yansuruni. Sehingga sampai bagaimana Ali ini betul-betul mencintai Rasulullah, bagaimana Ali ini takjub dengan Rasulullah, salah satu buktinya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kerabat terdekatnya, orang Bani Hashim ya, ilal Islam, wa qala lahum, dan mengatakan kepada mereka, siapa yang akan membantuku dan siapa yang akan menolongku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasakatu jami'an,
Mereka kerabat-kerabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu diam semuanya. Mereka kemudian tidak menjawab pertanyaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang akan membantu dan menolongku? Qoma Ali wa huwa sabiyyun shaghir. Ali ketika itu bangkit, padahal dia anak kecil, masih umur sekitar 10 tahunan. Wa saraha fi wajhi a'mamihi, dan dia kemudian tegas di depan paman-pamannya, wasairi akribaihi, dan juga semua kerabat-kerabatnya, mungkiran alaihim sukutahum an nusratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa mu'azaratihi. Jadi Ali kemudian bangkit dan mencela mencela paman-pamannya. Kenapa kemudian mereka diam dan tidak mau menjawab permintaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang akan membantu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Waqala, Ali kemudian mengatakan, ana ya Rasulullah, aku yang akan membelamu, aku yang akan menolongmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana harbun ala man harabta. Katanya Ali, aku akan memerangi orang yang engkau perangi. Jadi Ali, walaupun dia umurnya baru 10 tahun, dia kemudian siap untuk berperang melawan orang-orang yang memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang nasabnya, pertumbuhannya, dan juga keislamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Kita lanjutkan. Kita masuk pembahasan yang selanjutnya, suhbatul nabi wa bala'uhu fil Islam. Bagaimana dia Ali menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana ujian dalam Islamnya tersebut. Karena setiap dari kita pasti diuji, agar kemudian liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar kemudian kalian itu diuji, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Fudail bin Iyad mengatakan, aswabuha wa akhlasuha. Siapa yang paling benar amalannya sesuai dengan ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa akhlasuha, dan juga yang paling ikhlas hanya beribadah, hanya beramal demi Allah Subhanahu wa taala. Musannif menyebutkan zawajahun Nabi min ibnatihi Fatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan putrinya Fatimah. Wa kana lahu fi subati lin Nabi sallallahu alaihi wasallam jihadun mashkur. Dan ketika dia menjadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia punya jihad yang perlu disyukuri, yang bagus. Punya upaya yang bagus, punya perjuangan yang bagus, punya jihad yang bagus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mawaqif khalidah, dan juga sikap-sikap dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang abadi dalam sejarah. Karena sikap tersebut sikap yang sangat mulia. Contohnya, fa fi lailatul hijratin nabawiyah nama Ali alal firashil ladzi ta'awada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyanama fihi. Ketika malam hijrah nabawiyah, kita tahu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tidur di ranjang di mana Nabi terbiasa tidur di tempat tersebut. Maka ini salah satu sikap dari Ali, salah satu hal yang dilakukan Ali yang menunjukkan bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu itu kemudian siap berkorban demi dakwah ini. Walaupun pada waktu itu umurnya masih belum seberapa ya, masih muda sekali ya. Wa taghadda bi birdatihi, dan kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menutupi badannya dengan burdah atau dengan birdah, yaitu kain Yaman yang bergaris ya. Bayangan kasar kita itu mungkin seperti selimut rumah sakit mungkin. Karena kainnya bergaris. Liyudhallilal musyrikin wa yukhdi'uhum, liyudhallilal musyrikin wa yukhdi'ahum. Tujuannya, kenapa kemudian Ali tidur di tempat tersebut? Untuk kemudian menyesatkan orang-orang musyrik dan menipu mereka, agar mereka menyangka bahwa Muhammad itu masih ada di situ, masih ada di tempat tersebut. Padahal yang ada di situ bukan Muhammad, tapi Ali. Hatta yastati ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyaflita min khatrihim. Sehingga ketika Ali menjalankan tugas itu dengan baik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kesempatan untuk kemudian melarikan diri dan menyelamatkan diri.
Wa yanju min syarrihim wa makrihim, sehingga Muhammad sallallahu alaihi wasallam selamat dari keburukan mereka dan juga selamat dari makar mereka. Karena Rasulullah kemudian tidak bisa ditangkap oleh orang musyrik. Kemudian musannif menyebutkan, wa qad fadahu Ali radhiyallahu anhu bihadzal amali tadhkhiya bi nafsihi fa aqdama ala hadhihi tadghiyah ghaira hiyabin wala wajalin. Jadi Ali itu kemudian rela berkorban dengan perjuangan yang seperti ini, dengan pengorbanan yang seperti ini. Di mana pengorbanan itu dia lakukan dengan jiwa dia. Dalam artian kita tahu bahwa resiko dia tidur di ranjang di mana Rasulullah terbiasa tidur di situ, resikonya bisa mati. Karena yang dikorbankan adalah jiwa, bukan hanya harta, tetapi jiwa. Taib. Fa'aqdama ala hadhihi tadhkiyah ghairu hiyabin wala wajalin. Maka dia ketika berkorban seperti ini, memberikan peran seperti ini, memberikan jasa seperti ini, memberikan sumbangsi seperti ini, ghairu hiyabin wala wajalin, tidak takut, begitu juga tidak gentar. Jadi Ali kemudian tenang sekali menghadapi masalah ini. Taib. Karena itu wahakadha athara radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nafsihi. Karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mendahulukan dirinya atas Rasulullah. Jadi lebih baik terjadi apa-apa pada dia daripada terjadi sesuatu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu betul-betul mendahulukan Rasulullah. Betul-betul kemudian membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum dia membela dirinya sendiri. Jadi lebih mendahulukan Rasulullah daripada dirinya sendiri. Wa kadza athara radhiyallahu anhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa ala nafsihi fadaraba bidzalika arwa al-amthal. Sehingga ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu melakukan hal tersebut, maka ini adalah contoh yang terbaik. Maka ini adalah contoh yang terbaik. Wal ikhlas wal iman, yang menunjukkan keikhlasan dan yang menunjukkan keimanannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardo. Karena itu kematangan yang ada pada Khalid bin Walid ketika itu masih relatif muda, itu menunjukkan betapa Ali radhiyallahu taala anhu itu betul-betul sahabat yang mulia. Betul-betul kemudian sahabat yang kritis ya. Baik, wallahu taala alam bisawab. Baik, kita lanjutkan setelahnya. Fa fi ghazwati Ahzab baraza Amr bin Abd Wud wa kana min syuja'ani Bani Amir wa fursani hal mughawir wa akhadha yunadi man yubaris. Pada saat perang Ahzab, di mana perang Ahzab ini terjadi pada tahun 5 Hijriah. Baik. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu nanti itu melakukan perang tanding, duel dengan Amr bin Abd Wud. Di sini tulisannya Amr bin Abd Wud. Kemungkinan bacanya Amr bin Abd Wud. Wallahu a'lam. Wa kana min syuja'ani Bani Amir. Maka Amr bin Abd Wud ini adalah seorang pemberani dari Bani Amir wa fursaniha, dan juga seorang kesatria yang masyhur di Bani Amir. Al-Mughawir, di mana kemudian dia sering berpetualang. Wa akhadha yunadi, dan kemudian dia bertanya, "Man yubaris?" Siapa yang akan duel denganku? Wa yatahaddasa iral muslimin ayyubarizuhu, dan dia kemudian menantang semua kaum muslimin untuk melakukan duel dengan dia. Baik. Fa kharaja lahu Ali bin Abi Thalib wa huwa yaqul ana laha ya Rasulullah. Maka ketika dia hendak berperang tanding, hendak duel dengan Amr bin Abd Wud ini, Rasulullah sallallahu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana laha ya Rasulullah. Ini bagian saya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa waqafa wajhan liwajhin amama hadzal rajul yusakhiru bihi. Lalu kemudian dia berdiri dalam waktu yang panjang. Berdiri dalam waktu yang panjang.
Wa waqafa wajhan liwajhin amama hadzal rajul yusakhiru bihi wa yatahaddahu. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berhadapan langsung dengan Amr bin Abdi Wud ini dengan merendahkannya dan juga dengan menantangnya. Faqala lahu Amru kemudian mengatakan untuk merendahkan juga ya, untuk merendahkan Ali. Taib. Man anta? Jadi Amr bin Abdi Wud kemudian mengatakan, "Siapa kamu? Kamu siapa? Kok berani-berani?" Kurang lebih seperti itu mungkin. Qala Ali mengatakan, "Ana Ali bin Abi Thalib." Aku adalah Ali bin Abi Thalib. Dia nanyanya siapa, maka Ali menjawab, "Aku adalah Ali bin Abi Thalib." Taib. Qala ya ibn akhi. Katanya Amr bin Abdi Wud ini, "Ya ibn akhi, wahai keponakanku." Apa maksudnya? Maksudnya dia menganggap Ali itu tidak selevel dengan dia. Karena dia memanggilnya, "Ya ibn akhi, wahai keponakanku." Harusnya yang sepadan dengan dia itu adalah yang saudara dengan Ali bin Abi Thalib. Idealnya seperti itu. Sehingga dia hendak merendahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardo dan mengatakan, "Ya ibnu akhi, min abna'i a'mamika, di antara anak-anak pamanmu, man huwa asannu minka, siapa yang lebih tua di antara kalian? Siapa yang lebih tua di antara kalian selain dari Ali bin Abi Thalib ini? Fa ini akrahu an uriqa dammaka, karena aku enggan untuk kemudian memayung tembangnya. Fa ini akrahu uriqa dammaka, karena aku enggan untuk kemudian menumpahkan darahmu. Aku enggan untuk menumpahkan darahmu. Faqala lahu Ali menjawab, "Lakinnani wallahi la akrahu an uriqa dammaka." Tetapi aku demi Allah, aku juga tidak segan-segan untuk menumpahkan darahmu. Karena aku kemudian marah karena engkau telah melanggar aturan Islam. Faghadiba Amru, maka Amru dijawab seperti itu oleh Ali, kemudian marah. Wasalla sayfahu, lalu dia kemudian menghunuskan pedangnya. Ka'annahu syu'latun narin, seakan-akan kemudian kayak kobaran api. Summa aqbala nahwa Ali mughdiban, kemudian dia bersegera menyerang kepada Ali dan dia kemudian meluapkan kemarahannya. Dia marah kondisinya pada waktu itu. Wa istaqbalahu Ali bidirqatihi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pada waktu itu dia kemudian berusaha melindungi dia dengan dirqah, yaitu semacam perisai yang kemudian dari kulit. Baik. Melindungi dirinya sendiri dengan perhiasan dari kulit. Fadarabahu Amru fi dirqatihi. Lalu kemudian Amru menyerang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di dirqahnya tadi, di perisainya tadi. Faqaddaha, lalu kemudian berusaha untuk mengiris perisai tersebut. Wa athbata fiha as-sayf. Lalu kemudian ternyata ketika berusaha untuk kemudian dipotong atau diiris, wasbatta fiha, lalu kemudian asbatta fiha, lalu kemudian pedang tersebut itu nancep di dirqah tersebut, nancep di perisai tersebut. Di mana perisai ini itu kemudian tidak ada kayunya. Di mana perisai ini kemudian berangsal dari di mana perisai ini kemudian terbuat dari kulit ya. Perisai ini kemudian terbuat dari kulit. Wa asaba ra'sahu. Lalu kemudian justru ketika itu Ali entah bagaimana itu kemudian dia kena pukul sendiri atau mungkin kena pukul Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Fasajjahu. Lalu kemudian karena kena pukulan tersebut, Amr bin Abdi Wud ini itu kemudian sampai bocor. Sampai kemudian kepalanya bocor, terluka ya. Kepalanya terluka. Fandafa'a ala nahwihi fi syuja'atin wa imanin. Lalu kemudian Ali bergerak menuju kepada Amr bin Abdi Wud ini. Fi syuja'atin wa imanin, dengan penuh keberanian dan penuh dengan keampunan. Penuh dengan keimanan, dan penuh dengan keberanian. Wa dharbahu ala habli atikihi, lalu kemudian dia memotong lehernya.
Fasaqata yatakhabbat fi dima'ihi. Lalu kemudian Amr bin Abdi Wud tadi itu kemudian tersungkur jatuh dengan darah yang mengalir. Tersungkur jatuh dengan darah yang mengalir. Wa dhahaba sari'u baghyihi wa wadanihi. Maka hilanglah kemudian luapan dari melampaui batasnya dan luapan dari kemarahannya tadi. Karena dia sudah mati. Wa sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takbir, dan kemudian mendengarkan ada takbir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan takbir. Ketika Rasulullah mendengar takbir, fa'arafa anna Aliyan qad qatalahu. Maka benar ketika dia mendapati Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sudah menang dalam pertempuran tersebut melawan Amr bin Abdi Wud. Padahal dia lebih senior ya. Baik. Sehingga fa'arafa anna Aliyan qad qatalahu, sehingga Rasulullah tahu bahwa Ali telah membunuh orang tadi. Tsumma aqbala Ali ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ali menemui salah satu gubernurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya siapa ini? Tidak disebutkan ya. Tidak disebutkan. Wa wajhu yatahalal bi nasrillahi ala hadzal adu al-makir wa yaqul. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian membaca tahlil ya, la haula wala quwata membaca tahlil ya. Binasrillah, dengan kemenangan Allah Subhanahu Wa Taala ala hadzal adu al makir, dengan kemenangan yang Allah karuniakan kepada musuh yang sangat makar ini, dan kemudian berdoa, abadal khijarata min safahati ra'yihi wa abadtu rabba Muhammadin bisawabi la tahsabanna Allahu khadila dinihi wa nabiyyihi ya ma'syarul aghzabi. Katanya Ali bin Abi Thalib berarti ya, abadal khijarata min safahati ra'sihi, orang yang menyembah batu itu menunjukkan bahwasanya dia orang yang dungu. Abadal khijarata min safahati ra'yihi, orang yang menyembah batu itu adalah orang yang dungu. Kenapa? La yanfa' wa la yadur. Karena batu tersebut tidak akan bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat kepada dia. Kalau kita pukul nggak bakal protes kan? Taib. Wa abadtu rabba Muhammadin bisawabi, dan sungguh aku benar mendengarkan agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisawab, dan ini adalah agama yang benar, dan ini bukan agama yang keliru. La tahsabanna Allahu khadila dinihi. Jangan sampai engkau benar-benar menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan agamanya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat agamanya. Wa nabiyhi, begitu juga akan mengangkat nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'syarul a'rab, wahai penjuru Arab. Baik. Sehingga dengan ini menunjukkan bahwa Ali radhiyallahu taala anhu berhasil sukses dalam upaya ini, dan ini terjadi dalam perang apa tadi namanya? Perang Ahzab ya. Dan perang Ahzab itu terjadi pada tahun 5 Hijriah. Baik. Kemudian wa syahida Ali wa qad syahida Ali ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-masyahida kullaha, ada ghazwat Tabuk. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, salah satu kelebihannya adalah Ali ikut serta dalam semua peperangannya Rasulullah. Ketika Rasulullah keluar berperang, maka perang tersebut kita tahu disebut dengan nama Ghazwa. Dan Ali ikut serta dalam semua perang tersebut. Ada Ghazwat Tabuk, kecuali yang tidak ikut adalah perang Tabuk. Fa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam khalafahu fiha ala ahli baitihi. Karena perang Tabuk ini Ali tidak ikut, alasannya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Ali di Madinah untuk mengurus Ahlul Bait, untuk mengurus keluarga besarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sebenarnya Ali mau ikut, tapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ali dilarang untuk ikut untuk mengurus keluarganya. Wa qala lahu, dan mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, anta minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Engkau wahai Ali, posisimu di sisiku adalah seperti posisinya Harun di sisi Musa. Tetapi engkau bukanlah seorang nabi. Sehingga apa posisi Harun di sisi Musa? Mungkin sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Waj'alli waziram min ahli.
Jadikanlah kemudian pembantu dari keluargaku, Harun akhi, yaitu Harun, di mana Harun itu adalah masih kerabatnya Nabi Musa alaihi salam. Jadi insya Allah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah orang yang betul-betul membantu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam tugasnya. Baik. Sehingga Ali bin Abi Thalib dia tidak ikut serta dalam perang Tabuk bukan karena keinginan dia sendiri, tapi keinginannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena ada maslahat yang barangkali lebih penting yang menurut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu kemudian harus dibebankan kepada Ali bin Abi Thalib. Sehingga sekali lagi ketidaksertaannya dalam perang Tabuk bukan karena keinginan dia pribadi, tapi karena keinginan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian wasabata fi sahihain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi ghazwati Khaibar. Dan telah kemudian ada di dalam sahihain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam perang Khaibar. Perang Khaibar terjadi pada tahun 7 Hijriah. Tadi perang Ahzab terjadi pada tahun 5 Hijriah. Dalam perang Khaibar ini melawan orang Yahudi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'utiyanna rayata ghadan ila rajulin yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu wa yaftahu Allahu alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika sebelum terjadi perang Khaibar, sungguh aku akan memberikan bendera pada hari esok kepada orang di mana orang ini mencintai Allah dan juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang ini itu dicintai Allah dan dicintai oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di mana orang ini kemudian mendapatkan kemuliaan karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dengan perantaraannya. Sehingga dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang yang akan diberikan bendera besok, yang akan memegang bendera besok itu mempunyai beberapa keistimewaan. Keistimewaan yang pertama bahwa orang tersebut diakui bahwasanya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian ciri yang kedua bahwa orang tersebut yang akan dikasih bendera besok itu adalah Allah dan Rasulnya itu betul-betul juga mencintai dia. Jadi ada kecintaan yang saling memberikan gitu loh. Jadi tidak seperti katanya orang Indonesia bertepuk sebelah tangan. Bukan seperti itu. Tetapi ada kecintaan yang saling mengisi satu sama lain. Jadi dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwa Allah dan Rasulnya itu mencintai Ali. Dan Rasulullah menetapkan dalam hadis ini bahwa Ali bin Abi Thalib itu diakui bahwasanya dia mencintai Allah dan juga mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, pengakuan ini itu disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan bahwa Allah mencintai Ali, mengabarkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri mencintai Ali. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan bahwa Rasulullah mengakui bahwasanya Ali itu betul-betul orang yang mencintai Allah dan juga betul-betul orang-orang yang mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu. Kelebihan ketiga yang ada pada Ali dalam hadis ini adalah wa yaftahullahu alaihi. Di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mendapatkan kemuliaan karena Allah memberikan kemenangan dengan perantaraan dia. Sehingga paling tidak ini 3 kelebihan yang ada pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam hadis ini. Falamma asbaha Rasul sallallahu alaihi wasallam ghadau kulluhum yarjuna ayyu'taha. Sehingga besoknya itu para sahabat itu kemudian semangat. Mereka semua berharap bahwa merekalah kemudian orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dengan mendapatkan yang diberikan amanah untuk memegang bendera tersebut. Hatta qala Umar, sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan ma'ahbabtul imarah. Sungguh aku tidak menyukai menjadi pemimpin. Ma'ahbabtul imarah. Sungguh aku tidak suka untuk dijadikan sebagai pemimpin illa dzalikal yaum. Kecuali pada hari tersebut. Kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kemudian berharap menjadi pemimpin pada hari tersebut?
Kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berharap untuk menjadi pemimpin pada hari tersebut? Baik. Jawabannya adalah karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan kemuliaan yang dimiliki oleh orang yang mendapatkan amanah tersebut. Yang pertama, kelebihannya Allah dan Rasulnya mencintai orang tersebut. Kelebihan kedua, orang tersebut diakui mencintai Allah dan juga mencintai Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Kelebihan yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan dengan perantaraan orang tersebut. Baik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika besok paginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Di mana Ali bin Abi Thalib? Faja'a Ali. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu datang, fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rayah. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mendapatkan bendera tersebut. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panji Islam, memberikan bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Di mana memegang bendera itu berarti sebuah kemuliaan karena dia orang terpilih yang mendapatkan amanah tersebut. Apalagi amanah tersebut itu kemudian memiliki sifat sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, memiliki kelebihan-kelebihan tersebut. Di mana semuanya para sahabat itu berharap untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Baik. Maka dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, orang yang rezeki Allah itu kemudian tidak disangka-sangka. Karena kita tidak tahu siapa yang akan mendapatkan rezeki dari Allah, siapa yang akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena pada waktu itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu itu matanya sakit. Jadi pandangannya itu kemudian tidak begitu baik. Saya lupa sakitnya apa namanya. Karena pada waktu itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu itu matanya sakit. Ketika dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah kemudian meludah. Udah kecil ya. Lalu kemudian setelah itu kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu kemudian matanya sembuh. Dan Ali berarti bukan orang yang berharap, tetapi bukan yang berharap karena dia tahu kondisinya. Tapi ternyata qaddarallahu masya'a fa'al, justru Ali yang kemudian mendapatkannya. Karena itu benar katanya orang, rezeki itu nggak akan kemana. Manusia berusaha, tetapi kemudian hasilnya bagaimana? Allah yang memutuskan, Allah yang menentukan. Itu faedah yang bisa kita ambil. Kemudian faedah lainnya bahwa para sahabat pada waktu itu semuanya memiliki semangat yang membara. Karena mereka semuanya berharap untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Karena itu mereka motivasinya betul-betul kemudian motivasi untuk mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan di sisi Allah dan juga kemuliaan di sisi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan juga di sini kemudian terdapat tanda kenabian karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meludah di matanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sembuh dengan hal tersebut. Baik. Dan hal ini jelas menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang kemudian tidak diragukan lagi akan kemuliaannya. Baik, wallahu taala a'lam bishawab. Kita akhiri, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita agar kita mampu meneladani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan meneladani para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.